Ting tong. Saat bel berbunyi dan pintu kubuka, di sanalah ia berdiri, basah kuyup oleh air hujan. Seperti biasa, ia melangkah masuk ke ruang tamu dengan wajar, dan pada hari itu pun, ia kembali masuk ke dalam relung hatiku. Budi Santoso, seorang pria berusia 60 tahun, tinggal seorang diri di sebuah apartemen yang tenang setelah pensiun. Sebagai mantan pemimpin redaksi di sebuah penerbitan, kini hari-harinya diisi dengan pekerjaan sebagai penulis bayangan untuk autobiografi, merangkum kisah-kisah terakhir dalam hidup seseorang. Sudah 5 tahun berlalu sejak ia bercerai karena perselingkuhan istrinya, dan sejak saat itu ia hidup tanpa menjalin hubungan mendalam dengan siapapun. Anak-anaknya sudah sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Suatu larut malam, Budi sedang tenggelam dalam pekerjaannya. Hanya suara ketukan keyboard yang memecah keheningan malam. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang pecah dari apartemen sebelah, disusul oleh suara kasar seorang pria yang menembus dinding. "Habis dari mana lagi kamu? Disuruh di rumah saja, kerjaannya apa?" Budi menghentikan tangannya dan menajamkan pendengarannya. Tak lama, terdengar suara lirih seorang wanita. Suaranya bergetar seolah sedang mencoba memberikan penjelasan. Namun, suara keras pria itu tidak berhenti. "Jangan membantah. Kamu itu hidup dari uang yang aku cari." Selama beberapa hari berikutnya, kejadian serupa terus berulang. Awalnya, Budi mencoba untuk tidak peduli dengan urusan rumah tangga orang lain. Ia mencoba mengeraskan volume radio atau tidur dengan penyumbat telinga. Namun, suara isak tangis wanita yang terdengar dari balik dinding membuat hatinya resah. Budi teringat masa-masa saat ia masih tinggal bersama istrinya. Pertengkaran seperti ini juga pernah terjadi, namun saat itu dirinya lah yang berteriak. Setelah mengetahui perselingkuhan istrinya, pertengkaran hebat terjadi hampir setiap malam. Kenangan itu tumpang tindih dengan situasi saat ini, menimbulkan rasa bersalah yang aneh. Pada suatu Kamis malam, keributan yang terjadi lebih parah dari biasanya. Terdengar suara sesuatu yang dibanting ke dinding, disertai dengan suara jeritan seorang wanita. Budi tidak tahan lagi. Ia mengenakan sandalnya dan keluar ke koridor. Saat ia berdiri di sana, menatap pintu apartemen sebelah, tiba-tiba pintu itu terbuka. Seorang wanita yang tampak berusia pertengahan 30-an muncul dengan kepala tertunduk. Ia terkejut saat melihat Budi. "Ah, maafkan saya," kata wanita itu pelan. Di bawah cahaya lampu koridor, Budi dapat melihat ada lebam di pipi kiri wanita itu. Wanita itu buru-buru memalingkan wajahnya untuk menyembunyikan lebam itu, tetapi Budi sudah terlanjur melihatnya. "Anda tidak apa-apa?" tanya Budi hati-hati. Wanita itu tampak semakin panik. "Ya, saya tidak apa-apa. Maaf sudah membuat keributan." Ia kembali menunduk dan hendak masuk ke dalam rumahnya. Namun, pada saat itu terdengar suara pria dari dalam. "Sedang bicara dengan siapa? Masuk." Wanita itu menatap Budi sekali lagi, lalu berbisik pelan, "Maaf," sebelum menutup pintu. Budi terdiam di tempatnya untuk beberapa saat. Wajah wanita itu terus terbayang di benaknya, terutama pipinya yang lebam dan matanya yang gemetar ketakutan. Budi kembali ke apartemennya dan mencoba melanjutkan pekerjaannya, tetapi ia tidak bisa berkonsentrasi. Ia menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Selama ini ia hidup sendiri dan selalu berpikir bahwa tidak ikut campur urusan orang lain adalah yang terbaik, tetapi bayangan wanita itu terus muncul. Malam itu, Budi sulit tidur. Dinding di seberang hening. Tetapi keheningan itu justru membuatnya semakin cemas. Keesokan paginya, Budi bangun lebih awal dari biasanya karena tidak bisa tidur nyenyak. Sambil menyeduh kopi, ia teringat kejadian semalam. Wajah lebam wanita di sebelah terus terbayang. Sekitar pukul 10 pagi,
Budi keluar untuk memeriksa kotak surat. Saat melangkah ke koridor, ia mendengar pintu apartemen sebelah terbuka. Tanpa sadar, ia menoleh ke arah itu. Wanita yang ia temui semalam muncul. Ia mengenakan masker hitam, tetapi pipi kirinya masih tampak bengkak. Mata mereka bertemu sejenak. Wanita itu tampak canggung dan menundukkan kepalanya. "Selamat pagi," sapa Budi lebih dulu. Wanita itu menatapnya dengan kaget, lalu mengangguk kecil. "Ya, selamat pagi. Maaf sekali untuk kejadian semalam." "Tidak apa-apa." "Apa? Pipi Anda sakit sekali?" Nada bicara Budi yang hangat membuat wanita itu terdiam sejenak. Ia menatap Budi dari balik maskernya, lalu tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Saya, suaranya bergetar. Budi tahu ia sedang menangis. Dengan hati-hati, ia mendekat dan bertanya, "Maukah Anda minum teh? Saya pandai menyeduh kopi juga." Wanita itu terkejut. Ada keraguan di matanya untuk masuk ke rumah seorang pria asing. Namun, melihat tatapan tulus Budi, hatinya sedikit luluh. "Saya bukan orang aneh," kata Budi dengan santai. Setelah ragu-ragu, wanita itu mengangguk. Mereka masuk ke apartemen Budi. Rumah Budi tertata rapi. Di satu sisi ruang tamu ada rak buku yang penuh, dan di atas meja kerja ada tumpukan naskah. Wanita itu melepas maskernya sambil melihat sekeliling. "Silakan duduk. Mau teh atau kopi?" "Teh saja, terima kasih." Wanita itu duduk dengan hati-hati di sofa. Sambil menyiapkan teh di dapur, Budi berkata, "Saya Budi Santoso. Sudah tinggal di apartemen ini sekitar 3 tahun. Saya Dewi Lestari. Baru pindah ke sini beberapa bulan lalu bersama suami saya." Suara Dewi terdengar lirih saat memperkenalkan diri. Budi menyajikan teh hangat dan duduk di seberangnya. "Apakah Anda bekerja?" "Tidak, saya berhenti bekerja setelah menikah. Suami saya ingin saya di rumah saja." Ada nada penyesalan dalam suara Dewi. Budi mengamati ekspresinya dengan saksama. "Saya bekerja sebagai penulis bayangan untuk autobiografi, mendengarkan dan merangkum cerita hidup orang-orang." "Penulis bayangan?" Mata Dewi menunjukkan rasa penasaran. Budi menjelaskan pekerjaannya. Orang-orang lanjut usia biasanya ingin merangkum hidup mereka, tapi kesulitan menuliskannya. Jadi saya mendengarkan cerita mereka dan menuliskannya untuk mereka. Pekerjaan yang sangat berarti, ya. Anda pasti terbiasa mendengarkan cerita orang. Untuk pertama kalinya Dewi tersenyum tipis. Budi merasa lega melihat senyuman itu. "Lalu suami Anda bekerja sebagai apa?" Mendengar pertanyaan Budi, raut wajah Dewi kembali muram. Dia seorang manajer di tim perencanaan strategis di sebuah perusahaan besar, karyawan yang diakui kinerjanya. "Tapi kalau di rumah," Dewi menghentikan kalimatnya. Budi tidak bertanya lebih lanjut. Sebagai orang yang terbiasa mendengarkan cerita, ia tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. "Suami saya sering minum-minum setelah pulang kerja. Lalu ia melampiaskan stresnya di rumah," kata Dewi hati-hati. Budi mengangguk pelan. "Pasti berat untuk Anda." "Awalnya saya pikir itu karena pekerjaannya berat, tapi lama-kelamaan semakin parah. Apapun yang saya lakukan selalu salah di matanya." Suara Dewi kembali bergetar. Budi menyodorkan kotak tisu padanya. "Saya sudah bercerai." Budi memulai ceritanya sendiri. "Istri saya berselingkuh dengan pria lain." Dewi menatapnya dengan kaget. "Saat itu rasanya berat sekali. Kami bertengkar setiap malam. Kalau dipikir-pikir sekarang, saya juga sering menyakitinya dengan kata-kata." "Anda pasti sangat menderita," kata Dewi. Pengakuan jujur Budi membuat hatinya terbuka. Ia merasa baru kali ini bertemu seseorang yang bisa ia ajak bicara tentang situasinya. "Duduk di sini sambil minum teh. Rasanya hati saya tenang setelah sekian lama. Di rumah, saya selalu tegang. Kalau Anda butuh teman bicara, datang saja kapanpun.
Saya hampir selalu di rumah karena bekerja dari sini. Kata-kata hangat Budi membuat Dewi berkaca-kaca. Ia merasa menemukan seseorang yang memahaminya. Setelah sekian lama, mereka berbincang selama sekitar 1 jam lagi. Dewi mendapat penghiburan hangat dari Budi, dan Budi merasakan kembali nikmatnya percakapan tulus dengan seseorang setelah sekian lama. Seminggu berlalu. Budi menjalani hari-harinya seperti biasa dengan pekerjaannya. Anehnya, keributan dari apartemen sebelah berkurang. Sesekali suara suami Dewi terdengar, tetapi tidak separah sebelumnya. Pada suatu Kamis malam yang hujan, Budi sedang menyiapkan makan malam. Suara hujan terdengar dari luar jendela dan koridor apartemen terasa sunyi. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Budi membuka pintu. Dewi berdiri di sana dengan payung basah di tangan. Ujung rambutnya meneteskan air hujan. "Bolehkah saya minta secangkir teh lagi malam ini?" Suara Dewi lebih lirih dari biasanya. Budi mengamati wajahnya. Lebam yang dulu ia lihat sudah hampir hilang, tetapi matanya tampak sangat lelah. "Tentu saja, masuklah." Budi membuka pintu lebar-lebar. Dewi meletakkan payungnya di dekat pintu masuk dan melangkah masuk dengan hati-hati. "Suami saya sedang dinas keluar kota. Ke Surabaya selama 3 hari, kata Dewi sambil duduk di sofa. Budi membawakannya handuk hangat. "Keringkan rambut Anda, nanti bisa masuk angin." "Terima kasih." Dewi mengeringkan rambutnya sambil melihat sekeliling. Apartemen Budi masih sama rapinya seperti saat ia datang pertama kali. Di atas meja kerja ada tumpukan naskah baru. "Sudah makan malam?" tanya Budi. Dewi menggeleng. "Belum. Sebenarnya karena sendirian saya jadi bingung mau makan apa." "Kalau begitu makan bersama saja. Saya kebetulan akan memasak sayur sop." Budi pergi ke dapur dan mulai menyiapkan makanan. Dewi duduk di sofa memperhatikannya. Melihat seseorang menyiapkan makanan untuknya setelah sekian lama membuat hatinya terasa hangat. "Ada yang bisa saya bantu?" Dewi bangkit dan berjalan ke dapur. Mereka menyiapkan meja makan bersama. Sayur sop, telur dadar gulung dan beberapa lauk pauk sederhana tersaji di meja. "Sudah lama sekali rasanya tidak makan bersama orang lain seperti ini," kata Dewi sambil menyendok sayur sop yang hangat. Budi melihat ekspresi wajahnya jauh lebih rileks. "Anda tidak pernah makan bersama suami?" "Belakangan ini hampir tidak pernah. Dia sering pulang larut, lalu makan sendiri sambil minum atau sudah makan di luar." Ada nada kesepian dalam suara Dewi. Mereka makan dengan perlahan. Dewi bisa menikmati makanannya setelah sekian lama. Di rumah, ia selalu makan dengan waspada, memperhatikan raut wajah suaminya. Di sini, ia tidak perlu melakukan itu. Setelah makan, mereka duduk di sofa ruang tamu. Di luar hujan masih turun. "Kalau berada di sini, rasanya saya bisa menjadi diri saya sendiri," kata Dewi pelan. Budi menatapnya. "Maksud Anda?" "Di rumah, saya harus selalu ada sebagai istri dari suami saya. Rasanya tidak ada lagi sosok yang bernama Dewi Lestari. Tapi di sini, saya bisa menjadi diri saya apa adanya." Mata Dewi berkaca-kaca. Budi meraih tangannya dengan hati-hati. "Anda adalah pribadi yang sangat berharga." Mendengar kata-kata hangat Budi, Dewi tidak bisa menahannya lagi. Ia mulai menangis tanpa suara. Budi menepuk-nepuk bahunya untuk menenangkannya. "Tidak apa-apa. Di sini Anda boleh menangis." Dewi bersandar di bahu Budi dan menangis untuk waktu yang lama. Semua emosi yang selama ini ia pendam meledak. Budi hanya diam memeluknya. Ketika tangis Dewi mereda, mereka saling memandang secara alami. Mata Dewi merah dan bengkak, tetapi di dalamnya terpancar rasa terima kasih yang mendalam pada Budi. "Terima kasih, sungguh," bisik Dewi.
Budi menyentuh pipinya dan mengusap air matanya. Pada saat itu, ada percikan di antara mereka. Budi mendekat dengan hati-hati dan Dewi memejamkan matanya. Bibir mereka bertemu dengan lembut. Itu bukan ciuman yang terburu-buru atau penuh gairah. Itu adalah ciuman hangat yang penuh dengan penghiburan dan pengertian. Setelah ciuman itu berakhir, Dewi memeluk Budi. Mereka diam, saling merasakan kehadiran satu sama lain, dan secara alami, hubungan mereka berlanjut lebih dalam. Malam itu mereka saling mengisi kesepian masing-masing. Itu bukan sekadar pelepasan hasrat, tetapi sebuah waktu untuk mengukuhkan eksistensi satu sama lain. Dewi merasakan kembali bahwa ia dihargai sebagai seorang wanita dan Budi menemukan makna dalam kemampuannya untuk tulus menghibur seseorang. Sebelum fajar menyingsing, Dewi bangun dengan pelan. Budi pura-pura tertidur, mengawasinya mengenakan pakaian. "Terima kasih untuk segalanya," bisik Dewi, lalu diam-diam keluar dari pintu. Budi berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama, menatap langit-langit. Perasaan aneh bergejolak di hatinya. Bukan rasa bersalah, bukan pula penyesalan, melainkan sesuatu yang hangat. 3 hari telah berlalu sejak suami Dewi kembali dari perjalanan dinasnya. Budi kembali ke rutinitasnya yang tenang, tetapi di sudut hatinya, pikiran tentang Dewi selalu ada. Malam yang mereka habiskan bersama terus terbayang. Pada Kamis malam, Budi sedang mengoreksi naskah. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar dari koridor. Suara suami Dewi. "Keluyuran lagi kamu? Sudah kubilang di rumah saja." Suara pria itu terdengar mabuk. Budi berhenti bekerja dan mendengarkan. "Aku habis belanja ke supermarket. Kulkas sudah kosong." Terdengar suara lirih Dewi. Namun suaminya terus berteriak, "Jangan bohong. Kamu habis ketemu orang lain kan? Akhir-akhir ini kamu mencurigakan." Dada Budi terasa sesak. Ia ingin keluar ke koridor, tetapi itu justru akan menyulitkan Dewi. Ia mengepalkan tangannya dan menahan diri. Sekitar 1 jam kemudian, apartemen sebelah menjadi sunyi. Budi menghela napas lega. Namun sekitar pukul 11 malam, terdengar ketukan pelan di pintu. Ketika Budi membuka pintu, Dewi sudah berdiri di sana. Ia mengenakan pakaian biasa, tetapi ada luka baru di wajahnya. Sudut bibir kanannya sedikit bengkak. "Boleh aku masuk?" Dewi masuk ke dalam tanpa banyak bicara. Budi merasa sakit melihat lukanya. "Akan kuambilkan es." "Tidak apa-apa. Tidak terlalu sakit," kata Dewi sambil duduk di sofa, tapi suaranya lebih lirih dari biasanya. "Suamiku sudah tidur pulas." Setelah melampiaskan semuanya padaku, dia selalu tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Pada hari-hari seperti itu, aku hanya bisa menangis di sudut. Dewi berbicara perlahan. Budi duduk di sebelahnya dan mendengarkan dengan tenang. "Bolehkah aku bersandar padamu lagi malam ini?" tanya Dewi sambil menatap Budi. Matanya menunjukkan permohonan yang dalam. Budi mengangguk tanpa ragu. "Kapanpun." Dewi bersandar di bahu Budi. Mereka duduk dalam diam untuk beberapa saat. Dewi merasakan kehangatan tubuh Budi dan hatinya menjadi tenang. "Rasanya aku bisa bertahan hidup karena kamu melihatku sebagai manusia," kata Dewi pelan. Budi mengelus kepalanya. "Kamu adalah wanita yang sangat cantik." Mendengar kata-kata Budi, Dewi berkaca-kaca. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Budi. Pandangan mereka bertemu. Kali ini Dewi yang lebih dulu mendekati Budi. Ia mencium bibirnya dengan hati-hati. Budi menyambutnya. Mereka semakin dalam merasakan hati dan tubuh satu sama lain. Dalam pelukan Budi, Dewi dapat merasakan bahawa ia adalah wanita sejati. Dan melalui Dewi, Budi kembali menyadari apa artinya mencintai. Malam itu pun, sebelum fajar, Dewi bangun dengan pelan. Budi juga tidak tidur. "Aku harus pergi sebelum suamiku bangun," bisik Dewi. Budi bangkit dan memeluknya. "Hati-hati ya." "Iya, terima kasih. Sungguh."
Dewi memberikan ciuman terakhir pada Budi, lalu diam-diam keluar dari pintu. Budi berdiri di depan pintu, memastikan Dewi sudah masuk ke rumahnya. Sejak saat itu, 2 atau 3 kali seminggu, pada hari-hari ketika suami Dewi lembur atau mabuk dan tidur lebih awal, Dewi akan mendatangi Budi. Hubungan mereka semakin dalam. Setiap kali Dewi datang, Budi selalu menyiapkan teh hangat untuknya. Dan hanya di apartemen Budi, Dewi bisa menjadi dirinya yang sebenarnya. Suatu malam, Dewi berkata pada Budi, "Kadang-kadang semua ini terasa seperti mimpi. Ada orang yang begitu hangat dan nyaman di sisiku. Ini bukan mimpi. Kamu ada di sini sekarang, dan aku juga ada di sini," kata Budi sambil menggenggam tangan Dewi. Dewi menggenggam tangannya erat. Sampai kapan hubungan seperti ini bisa bertahan? Budi tidak bisa menjawab pertanyaan Dewi. Ia juga bertanya-tanya hal yang sama. Namun, untuk saat ini, mereka tahu pasti bahwa mereka adalah sosok yang berharga bagi satu sama lain. Mereka melanjutkan hubungan yang sunyi dan rahasia, saling mengisi kesepian. Itu adalah cinta berbahaya yang melintasi batas yang seharusnya tidak dilewati. Tetapi pada saat yang sama, itu adalah waktu yang sangat berharga dan tak tergantikan bagi mereka berdua. Ketika bersama Budi, Dewi bisa menjadi dirinya yang sebenarnya. Dan Budi, melalui Dewi, sedang belajar kembali cara mencintai. Musim semi berlalu dan musim panas tiba, pertemuan rahasia Budi dan Dewi terus berlanjut. Namun, suatu hari, Dewi tidak muncul selama beberapa hari. Budi mulai khawatir. Seminggu berlalu, Dewi tak kunjung datang. Budi sengaja keluar untuk memeriksa kotak surat dengan harapan bertemu dengannya di koridor, tetapi sosok Dewi tidak terlihat. Apartemen sebelah lebih sunyi dari biasanya, hanya sesekali terdengar suara suami Dewi. Budi mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya selalu tertuju pada Dewi. Ia cemas jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Namun, ia tidak bisa mengunjunginya secara langsung atau menghubunginya. Pada malam ke-10, sebelum tidur, Budi sedang berdiri di balkon mencari angin. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Jantung Budi berdebar kencang saat membuka pintu. Dewi berdiri di sana. Tapi penampilannya berbeda dari biasanya. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam dan ada bayangan gelap di sekitar matanya. "Masuklah," kata Budi. Dewi mengangguk pelan dan masuk. Namun, ia tidak duduk nyaman di sofa seperti biasa, melainkan hanya mondar-mandir di tengah ruang tamu. "Ada apa? Aku khawatir," tanya Budi sambil mendekat. Dewi akhirnya menatapnya. Matanya penuh dengan air mata. "Suamiku dipindah tugaskan ke Bandar Lampung." Kata-kata Dewi membuat hati Budi terasa sesak. "Kapan?" "Senin depan. Kami sudah mulai berkemas, setengah barang sudah siap." Dewi berbicara dengan suara bergetar. Budi kehilangan kata-kata. "Kalau aku memberitahumu, aku takut tidak akan bisa pergi." Makanya, selama ini, Dewi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya dan menangis terseduh-seduh. Budi memeluknya. "Tidak apa-apa, menangislah." Dewi menangis lama di pelukan Budi. Semua emosi yang ia pendam meledak. Kesedihan karena perpisahan, ketakutan akan ditinggalkan sendirian, dan rasa sakit karena harus berpisah dengan Budi, semuanya bercampur aduk. "Apa kamu benar-benar harus pergi?" tanya Budi hati-hati. Dewi mengangguk. "Kalau aku tidak ikut suamiku, masalahnya akan lebih besar. Dan aku juga ingin mencoba memulai lagi di tempat baru." Dalam kata-kata Dewi, ada nada pasrah sekaligus harapan. Budi memahami perasaannya. "Aku harap kamu bahagia di sana." "Terima kasih. Berkatmu, aku merasa bisa hidup kembali. Perasaanku padamu tulus, tapi sepertinya kembali ke tempatku adalah yang benar. Maafkan aku."
Mereka saling menatap dalam diam. Ingin rasanya mengucapkan lebih banyak kata, tetapi tidak ada kata yang bisa mengungkapkan perasaan mereka saat itu. Malam ini, bolehkah aku bersamamu untuk yang terakhir kalinya? Tanya Dewi hati-hati. Budi mengangguk tanpa ragu. Malam itu, mereka tidak banyak bicara, sebaliknya mereka menghabiskan waktu dengan merasakan kehadiran satu sama lain secara mendalam. Itu bukan perpisahan, melainkan pamitan yang penuh perasaan. Dewi bersandar di dada Budi, mendengarkan detak jantungnya, dan Budi mencoba merekam aroma rambut dan kehangatan tubuh Dewi dalam ingatannya. Aku sangat bersyukur bertemu denganmu. Aku jadi tahu bahwa aku juga bisa dicintai, kata Dewi sambil menyandarkan wajahnya di dada Budi. Aku juga sama. Berkatmu, aku bisa kembali menghargai seseorang. Budi memeluknya lebih erat. Saat fajar mulai menyingsing, Dewi mulai bangkit. Tapi kali ini ia tidak terburu-buru. Ia perlahan mengenakan pakaiannya, menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Budi. Selamat tinggal, kata Dewi sambil berbalik di depan pintu. Budi mendekatinya dan memberikan pelukan terakhir. Berbahagialah, sungguh. Dewi tersenyum kecil dan mengangguk. Lalu ia diam-diam keluar dari pintu. Setelah menutup pintu, Budi berdiri di tempat itu untuk waktu yang lama. Matahari pagi mulai masuk melalui jendela, tetapi hatinya terasa hampa. Saat ia pergi ke dapur, di atas meja makan sudah tersaji sarapan sederhana, nasi, sayur sop, dan telur dadar. Dewi telah menyiapkannya diam-diam saat fajar. Di atas meja juga ada secarik kertas kecil. Terima kasih untuk segalanya. Aku tidak akan melupakanmu. Melihat catatan itu, Budi menangis. Ia berterima kasih karena Dewi memikirkannya sampai akhir. Tetapi pada saat yang sama, ia sadar bahwa ini benar-benar akhir. Ia duduk di depan meja makan terakhir yang disiapkan Dewi dan makan dengan tenang. Sayur sop itu terasa lebih asin dari biasanya, tetapi ia tidak tahu apakah itu karena air matanya sendiri. Senin pagi, Budi terbangun oleh suara truk pindahan yang pergi. Dari jendela balkon, ia melihat Dewi dan suaminya sedang memuat barang-barang. Budi mengamati mereka diam-diam dari balik tirai. Sebelum naik ke mobil dengan barang terakhir, Dewi sempat menoleh ke arah apartemen Budi. Tapi mata mereka tidak bertemu. Ia menghela napas kecil, lalu masuk ke mobil. Setelah mobil itu pergi, Budi berdiri di dekat jendela untuk waktu yang lama. Pikiran bahwa ini benar-benar akhir terasa begitu nyata. Ia mencoba memulai pekerjaannya seperti biasa, tetapi tidak bisa berkonsentrasi. Saat malam tiba, Budi duduk di balkon, tempat di mana ia dulu biasa minum teh dan berbincang dengan Dewi. Ia minum teh sendirian dan bergumam seolah sedang berbicara dengan seseorang. Semoga kamu baik-baik saja di sana. Suara Budi terbawa angin malam. Sepertinya ia akan menghabiskan waktu seperti ini setiap hari. Seiring berjalannya waktu, Budi semakin banyak menemukan jejak Dewi. Saat duduk di sofa, seolah-olah aroma Dewi masih tertinggal. Saat mencuci piring di dapur, ia teringat bagaimana Dewi membantunya. Bahkan saat melewati koridor, ia sering berhalusinasi seolah Dewi akan muncul mengetuk pintunya. Budi menemukan sebuah ikat rambut yang ditinggalkan Dewi di sofa. Ikat rambut karet hitam sederhana, tetapi bagi Budi itu adalah bukti kenangan yang berharga. Ia jadi punya kebiasaan memutar-mutar ikat rambut itu di jarinya. Seminggu berlalu, lalu 2 minggu. Budi berusaha kembali ke rutinitasnya. Ia menyelesaikan naskah autobiografi yang diterima dan bertemu dengan klien-klien baru. Namun di sudut hatinya, kerinduan pada Dewi selalu ada. Pada suatu Kamis malam, Budi mendengar suara bising dari apartemen sebelah. Sepertinya ada penghuni baru yang pindah. Ia melihat keluar jendela, tetapi tidak bisa memastikan siapa yang pindah. Beberapa hari kemudian, Budi berpapasan dengan tetangga barunya di koridor.
seorang pria berusia pertengahan 30-an yang menyapanya dengan sopan. "Selamat pagi, saya Agus Setiawan yang pindah ke sebelah." "Selamat pagi, saya Budi Santoso." Budi membalas sapaannya dengan sopan, tetapi hatinya terasa campur aduk. Rasanya jejak keberadaan Dewi kini benar-benar telah hilang. Malam itu Budi pergi ke balkon dan menatap langit. Bintang-bintang berkelip. Ia bertanya-tanya di mana Dewi sekarang dan apa yang sedang ia lakukan. "Semoga hari ini kamu tidak menangis," gumam Budi pada dirinya sendiri, merindukan Dewi. Ada keinginan agar Dewi bahagia di tempat barunya, tetapi pada saat yang sama ada perasaan egois yang berharap Dewi masih berada di sisinya. Sebulan berlalu, Budi perlahan menemukan ritme baru, bangun pagi, minum kopi, mengerjakan naskah di pagi hari, dan terkadang jalan-jalan di sore hari. Malamnya ia minum teh di balkon sambil membaca buku. Namun, kenangan tentang Dewi masih sangat jelas. Suaranya, senyumnya, kebiasaan kecilnya saat minum teh, semuanya terasa begitu hidup. Budi menyimpan kenangan itu dengan baik sambil melanjutkan hidupnya. Suatu malam, Budi menatap ikat rambut yang ditinggalkan Dewi dan berpikir, waktu mereka bersama memang singkat, tetapi ia kembali menyadari betapa berharganya waktu itu baginya. Berkat Dewi, ia belajar kembali cara mencintai dan menyadari bahwa ia bisa tulus menghibur seseorang. "Terima kasih Dewi," gumam Budi dengan suara pelan. Lalu ia menyimpan ikat rambut itu dengan hati-hati di dalam laci. Ia tidak tahu apakah mereka bisa bertemu lagi, tetapi ia ingin menyimpan kenangan mereka selamanya. Semakin larut malam, Budi bertanya-tanya, apakah Dewi masih mengingatnya? Mungkin ia sibuk dengan kehidupan barunya dan orang-orang baru, tetapi mungkin sesekali ia akan teringat waktu mereka di sini. Budi menatap keluar jendela dengan secercah harapan. Harapan kecil bahwa suatu hari nanti mereka bisa bertemu lagi dan sampai saat itu tiba, mereka berdua bisa hidup dengan sehat. 6 bulan telah berlalu sejak kepergian Dewi. Musim gugur semakin dalam dan Budi kini sudah cukup menemukan kembali ritme hidupnya. Pekerjaan menulis autobiografi terus berdatangan dan pertemuan dengan klien-klien baru juga berjalan dengan baik. Pada suatu Sabtu pagi, Budi berencana mengunjungi ibunya di Panti Reda. Ibunya sudah berada di sana sejak 4 tahun lalu karena gejala demensianya semakin parah. Budi rutin mengunjunginya sebulan sekali, meskipun ibunya sudah tidak lagi mengenalinya. Tiba di gedung bertuliskan Panti Reda Kasih Ibu, Budi mendaftar di lobi. Seorang staf panti menyambutnya dengan ramah. "Ibu hari ini kondisinya baik, Pak. Tadi pagi sarapan buburnya habis dan sudah jalan-jalan dengan perawat." Budi merasa lega mendengar perkataan staf itu. Ia membawa buah-buahan dan kue yang sudah disiapkannya menuju kamar ibunya. Saat berjalan di koridor, ia melihat sosok yang familiar dari samping. Punggung seorang wanita berseragam biru langit yang berjalan dengan tergesa-gesa. Gaya berjalannya dan garis bahunya terasa begitu akrab. Jantung Budi mulai berdebar. "Dewi," panggil Budi hati-hati. Wanita itu berhenti dan berbalik. Benar saja, itu Dewi. "Pak Budi?" Dewi juga tampak terkejut. Mereka terdiam sejenak, saling menatap. Bertemu kembali setelah 6 bulan di tempat yang tak terduga. "Kamu bekerja di sini?" tanya Budi. Dewi mengangguk. "Iya, saya mengambil sertifikasi perawat lansia dan sudah bekerja di sini sejak 2 bulan lalu." Suara Dewi terdengar jauh lebih ceria dari sebelumnya. Wajahnya juga tampak lebih sehat. "Bapak mau menjenguk ibu ya?" "Iya." Budi menunjukkan kantong yang dibawanya. Dewi tersenyum hangat. Wajah bapak terlihat lebih cerah. "Kalau kamu ada waktu, bisakah kita bicara sebentar setelah aku selesai menjenguk ibu?" tanya Budi hati-hati. Dewi ragu sejenak, lalu mengangguk. "Saya selesai jam 3 sore, tunggu saja di lobi." "Baik, akan kutunggu."
Budi pergi ke kamar ibunya. Ibunya sedang duduk di tempat tidur menatap keluar jendela. Seperti biasa, ia tidak mengenali Budi, tetapi raut wajahnya tampak senang ada yang datang berkunjung. "Ibu, apa kabar?" Budi duduk di samping ibunya dan mengupaskan buah yang dibawanya. Ibunya makan buah itu dengan tenang sambil sesekali menatap Budi. Setelah menghabiskan waktu sekitar 1 jam dengan ibunya, Budi turun ke lobi. Dewi sudah menunggunya dengan pakaian biasa. Tanpa seragam panti, penampilannya terlihat sangat berbeda dari dulu. Lebih percaya diri dan penuh semangat. "Ada kedai teh yang tenang di dekat sini. Kita bicara di sana saja," kata Dewi. Mereka berjalan ke kedai teh kecil di dekat panti. "Bagaimana kabarmu?" tanya Budi lebih dulu. Dewi menyesap teh hangatnya dan menjawab, "Aku akhirnya bercerai dengan suamiku. Setelah tinggal di Lampung sekitar 3 bulan, aku tidak tahan lagi." Budi terkejut mendengar cerita Dewi. Namun, ekspresi wajah Dewi justru terlihat cerah. Pasti berat sekali. Awalnya memang sangat berat. Berpisah dengan suami dan memulai semuanya lagi sendirian itu tidak mudah. Tapi setelah mengambil sertifikasi perawat lansia, aku memulai hidup baru. Dewi menceritakan kehidupannya dengan runtut. Banyak kesulitan selama proses perceraian, tetapi sekarang ia tinggal sendiri di sebuah kamar kos kecil dan bekerja di panti. "Sekarang, aku bisa hidup tanpa perlu memikirkan perasaan orang lain. Aku melakukan pekerjaan yang aku suka, mendapatkan uang sendiri, rasanya benar-benar bebas." Ada rasa kebebasan sejati dalam kata-kata Dewi. Budi terkesan dengan perubahannya. Kalau Pak Budi sendiri, bagaimana kabarnya? Sama seperti dulu, masih melanjutkan pekerjaan menulis autobiografi dan kadang-kadang memikirkanmu. Mendengar pengakuan jujur Budi, Dewi tersenyum. "Aku juga kadang-kadang memikirkan Bapa. Waktu yang kita habiskan bersama menjadi kekuatan bagiku untuk bangkit kembali." Mereka saling menanyakan kabar dan berbincang selama sekitar 1 jam. Meskipun tidak ada emosi mendalam seperti dulu, perhatian hangat di antara mereka masih terasa. "Bagaimana pekerjaan di panti?" "Sangat memuaskan. Merawat para lansia membuatku merasa bisa berguna bagi orang lain. Ibu bapak juga. Sejak beberapa waktu lalu saya yang merawatnya." Budi terkejut mendengar perkataan Dewi. "Benarkah?" "Iya, saya yang bertanggung jawab untuk Ibu Santoso. Beliau orang yang sangat baik. Kadang-kadang beliau juga cerita tentang Pak Budi." "Ibuku cerita tentangku?" "Iya, beliau sering membanggakan putranya yang datang setiap bulan. Meskipun beliau tidak begitu ingat, sepertinya hatinya bisa merasakannya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau putra yang beliau maksud adalah Pak Budi." Kata-kata Dewi membuat hati Budi terasa hangat. Fakta bahwa Dewi yang merawat ibunya terasa ajaib sekaligus membuatnya bersyukur. "Kalau begitu, kita bisa sering bertemu ya?" Sepertinya begitu. Dewi tersenyum cerah. Di antara mereka tidak ada lagi perasaan yang menggelora seperti dulu, tetapi ada persahabatan hangat yang mengalir. Saat matahari mulai terbenam, Dewi bangkit. "Saya harus pergi sekarang, besok pagi harus masuk kerja pagi-pagi." "Baiklah, senang sekali bisa bertemu denganmu hari ini," kata Budi sambil ikut berdiri. Mereka mengucapkan selamat tinggal di depan kedai teh. "Tolong jaga ibuku baik-baik ya." "Tentu saja akan saya rawat dengan baik. Pak Budi juga jaga kesehatan ya." Dewi memberikan salam kecil pada Budi, lalu berjalan menuju halte bus. Budi memperhatikan Dewi naik ke bus sebelum pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Budi merenungkan pertemuan hari ini. Ia senang melihat Dewi hidup dengan ceria dan sehat. Dan ia juga senang karena bisa bertemu dengannya setiap kali menjenguk ibunya. Sebulan berlalu sejak pertemuan kembali dengan Dewi. Budi kini mengunjungi ibunya di panti setiap hari Sabtu. Setiap kali ke sana, ia selalu menyapa Dewi secara alami. Awalnya hanya sapaan singkat, tetapi
Lama-kelamaan waktu obrolan mereka menjadi lebih panjang. Dewi merawat Ibu Budi dengan sangat tulus. Setiap kali Budi datang, ibunya selalu dalam keadaan rapi dan bersih, dan ekspresinya pun terlihat nyaman. Dewi tahu betul makanan kesukaan dan yang tidak disukai ibunya. Tadi pagi ibu cerita tentang Pak Budi. Katanya senang sekali putranya mau datang, kata Dewi pada Budi. Meskipun ibunya tidak mengingat Budi dengan jelas, ia tahu bahwa di lubuk hatinya, ibunya selalu menantikan putranya. Pada suatu Jumat malam, Budi menerima telepon tak terduga. Sebuah perpustakaan daerah memintanya untuk berpartisipasi dalam acara bincang-bincang buku. Ia diminta untuk menjadi pembicara dengan tema mendengarkan kisah terakhir seseorang sebagai penulis bayangan autobiografi. Lokasinya di perpustakaan dekat Panti Reda Kasih Ibu. Acaranya hari Sabtu depan jam 2 siang. Mendengar penjelasan panitia, Budi merasa tertarik. Dekat panti, mungkin Dewi juga bisa datang, pikirnya. Hari Sabtu tiba. Budi datang lebih awal ke panti untuk menjenguk ibunya. Dewi seperti biasa sedang merawat ibunya dengan baik. Nanti sore, aku ada acara bincang-bincang di perpustakaan dekat sini. Kalau kamu ada waktu, kata Budi hati-hati. Mata Dewi berbinar. Benarkah? Acara Pak Budi, aku pasti mau dengar. Kebetulan sore ini aku libur. Pukul 2 siang, di aula kecil perpustakaan, sekitar 30 orang telah berkumpul. Budi naik ke panggung dan melihat ke arah penonton. Ia melihat Dewi duduk dengan tenang di barisan belakang. Selamat siang, saya Budi Santoso, seorang penulis bayangan untuk autobiografi. Budi mulai bercerita tentang pekerjaannya. Ia berbicara dengan jujur tentang proses mendengarkan dan merangkum kisah hidup orang lain, serta tentang keharuan dan pelajaran yang ia dapatkan. Setiap orang memiliki cerita yang berbeda, tetapi pada akhirnya, inti dari semua cerita adalah cinta dan pengertian. Pengalaman dicintai, mencintai seseorang, dan terkadang terluka karena tidak dimengerti, semua itu membentuk kehidupan seseorang. Para penonton mendengarkan dengan saksama. Dewi juga mendengarkan ceritanya dengan ekspresi serius. Ada pertanyaan tentang kisah yang paling berkesan. Budi berpikir sejenak, lalu menjawab, "Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang nenek. Seumur hidupnya ia hidup di bawah tekanan suaminya dan baru menemukan kebebasan di usia senja. Beliau berkata, baru sekarang aku tahu siapa diriku sebenarnya. Saya pikir keberanian untuk menemukan diri sendiri, tidak peduli berapapun usianya, sangatlah luar biasa." Mendengar kata-kata Budi, hati Dewi terasa hangat. Rasanya seperti sedang menceritakan kisahnya sendiri. Setelah acara selesai, orang-orang mulai bubar. Dewi tetap duduk di kursinya menunggu. Setelah semua orang pergi, Dewi mendekati Budi. "Ceramah yang sangat bagus, membuatku banyak berpikir. Terima kasih sudah datang." Mereka keluar dari perpustakaan dan pergi ke sebuah kedai di dekat sana. Hari ini, untuk pertama kalinya, mereka bisa berbicara dengan santai. Mendengar ceramah Bapak, aku jadi merenungkan diriku sendiri. Sepertinya aku juga baru mulai mengetahui siapa diriku yang sebenarnya, kata Dewi. Budi mengangguk. Kamu sudah banyak berubah, terlihat lebih kuat dan percaya diri. Sekarang aku tidak mau lagi hidup bersembunyi. Aku ingin hidup sesuai keinginanku dengan caraku sendiri. Ada keyakinan dalam suara Dewi. Budi merasa perubahannya sangat luar biasa. Aku senang melihatmu yang seperti itu. Ini semua berkat Pak Budi. Sejak bertemu Bapak, aku jadi tahu bahwa aku juga orang yang berharga. Dewi meletakkan tangannya dengan hati-hati di atas tangan Budi. Budi menggenggam tangannya dengan lembut. Kali ini, aku yang akan mengetuk pintumu, kata Budi. Dewi tersenyum kecil dan mengangguk. Baiklah, kali ini aku akan membukakan pintu dengan percaya diri. Sejak hari itu mereka mulai bertemu setiap Sabtu sore. Setelah Budi menjenguk ibunya, ia dan Dewi menghabiskan waktu di perpustakaan atau taman terdekat.
Terkadang mereka membaca buku bersama, terkadang hanya berjalan-jalan santai. Kali ini, mereka tidak terburu-buru. Keduanya telah belajar banyak dari pengalaman masa lalu. Budi tidak mendesak Dewi, dan Dewi pun membuka hatinya sesuai dengan ritmenya sendiri. 3 bulan berlalu, Dewi berkata pada Budi, "Makan malam bersama di tempatku. Yuk, aku ingin sekali memasakkan makanan yang layak untukmu." Malam itu, Budi mengunjungi kamar kos kecil Dewi. Meskipun ruangannya kecil, itu adalah rumah yang hangat dan penuh dengan ketulusan Dewi. Mereka makan malam yang mereka siapkan bersama sambil berbicara tentang masa depan. "Dulu Bapa selalu menyambutku dengan hangat. Aku benar-benar ingin membalasnya suatu saat nanti," kata Dewi sambil menggenggam tangan Budi. Budi sangat memahami perasaannya. Ya, kali ini mari kita masuk ke dalam kehidupan masing-masing dengan tenang dan kuat. Malam itu, mereka memastikan sebuah awal yang baru. Awal dari sebuah hubungan yang lebih dewasa dan stabil, berbeda dari sebelumnya. Budi dan Dewi saling memahami luka masing-masing, saling mendukung mimpi, dan memutuskan untuk membangun kehidupan baru bersama. Setiap hari Sabtu, Budi akan menjenguk ibunya di panti, lalu membaca buku atau berbincang dengan Dewi di sebuah kafe kecil. Dan sekali atau 2 kali seminggu, mereka akan saling mengunjungi rumah masing-masing, berbagi kehidupan sehari-hari yang sederhana. Cinta mereka kini tenang dan dalam. Cinta yang tidak terburu-buru, tidak perlu disembunyikan, dan penuh percaya diri. Mereka telah menjadi sosok yang paling berharga dalam kehidupan satu sama lain. Apakah Anda menikmati kisah hari ini? Apakah Anda juga pernah memiliki kenangan tentang seseorang yang mengulurkan tangan saat Anda ingin bersembunyi atau pernah menerima bantuan di saat yang tepat? Bagikan juga cerita Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dukungan yang semangat untuk para tokoh kita. Terima kasih.